Langgeng ini. Video slebeng. Sini. Arah ini sini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, supaya acara pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba daripada berbagi praktek baik tentang budaya positif. Sebenarnya kita sudah biasa melaksanakan budaya positif. Setiap hari kita berupaya menanamkan budaya-budaya positif kepada anak-anak kita, seperti yang dicontohkan oleh beberapa guru dan rekan kita. Setiap hari kita mestinya senyum, sapa, salam itu adalah
salah satu praktek baik dalam budaya positif. Dan itu kesannya menurut kita adalah biasa saja, tapi bagi anak-anak itu luar biasa, sangat luar biasa. Pada hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, kita sampaikan tentang praktek baik ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori, hukuman dan penghargaan atau restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah jawaban-jawaban yang selama ini mungkin ketika kita memperoleh permasalahan-permasalahan dengan anak kita sering meluapkan emosi sehingga menuntut anak sesuai dengan kehendak kita, menuntut anak supaya turut dengan kehendak kita. Tetapi di sini nanti kita akan berupaya bagaimana kita berada di posisi kontrol mana sehingga hasil yang terbaik adalah perubahan yang dialami secara intrinsik, yaitu perubahan dari dalam setiap siswa sendiri. Untuk memahami posisi kontrol ini akan sedikit kita melakukan sebuah permainan atau sebuah praktik. Kita akan pertama, tujuannya yaitu memahami konsep budaya positif. Di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dari teori 3 kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini tujuannya. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ini tujuan kita pada kesempatan KKG di hari ini. Pembelajaran yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah paradigma. Kita menganggap bahwa anak ini ada dalam kontrol kita. Tetapi sekarang kita akan mempraktikkan sebuah realita bagaimana diri kita sebenarnya kontrol itu ada di mana. Boleh ada yang mau berperan sebentar? Bu Anggun? Berperan. Nanti akan saya berikan aba-aba. Jadi begini, Bapak Ibu akan menggenggam tangan. Digenggam tangan ini sekuat mungkin. Bayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan apabila kita lepas, maka kita akan kehilangan berharga tersebut. Akan kehilangan. Dan kehilangan itu menyebabkan Bapak Ibu merasa kerugian yang sangat besar. Tetapi di sisi lain ada faktor eksternal yang akan mencoba merayu Bapak Ibu untuk membuka daripada tangan tersebut. Ada yang mau praktekkan? Ada yang bersedia? Boleh Bu Ningrum? Bu Ningrum yang merayu apa? Oh iya, Bu Fatimah yang merayu. Oke, kalau saya merayu sudah biasa merayu. Bu Ningrum yang merayu ya. Silakan di sana, Bu. Oke. Iya, silakan. Yang merayu Bu Fatimah, boleh silakan. Di sana, dari sana, Bu. Iya, terima kasih. Boleh, boleh. Kita coba ya Ibu ya. Bu, si Bu, bukan. Bu, nanti tak sih bukan. Bu, ada kodong nanti. Bu, ada kodong. Tapi gimana? Oke.
ada dalam Nilai Kuning. Apa itu? Tadi stimulusnya sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita kehilangan, kalau kita buka, maka kita akan kehilangan segala-galanya dalam hidup kita. Misal seperti itu. Coba bayangkan, apa dulu? Sudah? Berlian. Banyak bener yang berharga yang mana? Yang paling berharga, ayo silakan. Baik, boleh barang dari apa? Ibaratkan sesuatu yang sangat berharga. Ya udah pokoknya berharga. Ya. Duit, kawin, Baik, sudah ya? Sudah, baik. Nanti kita akan punya alasan. Kalau saya lepas, berarti saya akan kehilangan segala-galanya dalam kehidupan saya. Saya coba merayu. Buding cantik loh. Dari kemarin. baru tahu ya. Boleh nggak kalau saya ini Baru kemarin. minta sesuatu dari ibu? Kalau bisa, kalau saya punya saya kasih. Saya ingin ibu membuka genggaman tangan ibu, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Berharga buat saya. Sekali aja bu. Kalau saya buka nanti hilang. Saya minta sekali aja. Sekali loh, nanti aku sekali 2 kali. Ya biasanya gitu. Bukan. Percaya. Nanti akan saya berikan imbalan yang mungkin lebih ada di dalam genggaman ibu. Bener. Benar. Bener ya? Benar. Bener. Iya. Ya, kalau itu nggak apa-apa. Ada timbal baliknya. Udah malu. Timbal baliknya. Abang beda ya laki sama perempuan Iya. kerayunya. Chemistry-nya beda. Ada timbal Oke. baliknya kan? Baik. Nggak mau buka benar? Enggak. Nanti saya minta sama yang lain aja biar dibuka punya yang lain. Terima kasih. Silakan. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita akan mencoba apa yang sudah kita praktikkan ini tadi. Sebenarnya posisi kontrol itu asalnya di dalam diri siapa? Diri sendiri lah. Diri sendiri. Walaupun ada faktor eksternal yang berupaya mengontrol kita, itu sifatnya hanya sementara. Itu tidak bisa. Dan sifatnya sementara. Begitu juga dengan diri kita. Kita seorang guru, seolah-olah mengontrol anak dengan hukuman, dengan ancaman, dengan sesuatu hal yang menakutkan bagi anak. Kesannya kita ini ngontrol, bahkan dengan suara yang teriakan yang sangat keras kita kan, woi jangan ribut. 5 menit kemudian, iya. 5 menit kemudian apa yang terjadi? Ribut lagi. Kenapa demikian? Karena posisi kontrol diri setiap anak ada di diri mereka masing-masing. Inilah upaya kita sebagai seorang guru, berupaya memunculkan kebaikan-kebaikan, perubahan sikap yang ada pada diri si anak tersebut. Ini upayanya, kan? Upaya demikian. Nah, sekarang kita masih merefleksi. Coba kita ingat kembali tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Sekarang pada diri kita refleksi kembali. Kita ini banyak menuntut apa banyak menuntut pada? Banyak menuntut ya. Iya. Bedanya enggak menuntut dengan menuntut itu beda? Iya, beda. Jauh benar ya. Menuntut itu maksa. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih. Sip. Menuntut dan menuntut. Nah, inilah keadaan kita. Sebenarnya dengan praktik yang sudah kita laksanakan, kira-kira menuntut itu bisa mengontrol anak atau tidak? Ternyata tidak, kan? Kadang-kadang sementara, sifatnya hanya sementara. Dari sini dapat kita simpulkan Bapak Ibu, sebuah ilusi guru mengontrol murid. Kenapa
Kenapa ilusi? Karena kontrol itu ada pada diri setiap anak sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebuah ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebuah ilusi saja. Hanya ilusi ternyata kan, karena kontrolnya ada pada setiap diri siswa orang tersebut. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori yang mestinya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satuan kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sebenarnya mereka berperilaku buruk itu juga punya tujuan. Bisa jadi seperti itu. Ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin mendapat kekuasaan dan sebagainya. Kemudian di sini ada, saya juga bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali tadi, siapa yang mengontrol? Diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir kita adalah menang. Walaupun kita kalah, yang penting kita menang. Itu pikiran kita. Atau boleh dikatakan berpikir dari ruwet ke ruwet. Tapi kita berupaya berpikir dari yang berpikir ruwet ke yang sederhana. Berpikir yang rumit, bahasa ruwet ya itu rumit ya. Rumit ke sederhana. Dari berpikir yang sederhana ke sederhana. Lalu apa sih sebenarnya disiplin itu? Ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya maknanya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid. Kemudian disiplin dari membuat orang menggali potensi yang maju, sebuah tujuan, kemudian apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ini kata disiplin ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini nanti akan kita tanamkan kepada anak. Nilai-nilai kebajikan berupa sifat positif manusia yang bertujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ada di dalam profil pelajar Pancasila sebagai kurikulum Merdeka sekarang ini demikian. Nilai profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang ke teori yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Fatimah. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan Pak Rodik Samsul. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi.
teori motivasi perilaku manusia. Ini ada. Jadi motivasi itu ada dari eksternal dan internal. Motivasi yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saat itu kita akan berkata atau bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berpikirlah kita bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Ya, tadi kembali ke Pak Samu tadi. Kemudian tiga, untuk menghargai diri sendiri. Kita berpikir langsung saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Inilah yang seharusnya kita tanamkan kepada diri sendiri, terutama baru kepada anak-anak. Karena motivasi yang di internal itu akan terus tidak jangka pendek, terus akan tumbuh di dalam diri kita. Kayak motivasi eksternal akan berjangka, mungkin nggak seterusnya, karena karena tidak nyaman saja maka kita melakukan itu, karena ada sebuah penghargaan, jadi kita melakukan itu. Lanjut. Nah, masih filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kita bisa, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa kita harus memang bisa mengendalikan diri kita. Ya walaupun nggak secepat itu kita harus bisa, tapi dengan sedikit demi sedikit belajar pasti akan bisa. Lanjut, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat Garson 2004. Itulah arti dari restitusi, pendapat dari Garson 2004. Kemudian ini ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu kembali lagi yang tadi hukuman tadi ya. Ya, itu tidak nyamanan tadi. Kemudian dua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelimanya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita bahas satu-satu. Lanjut, keyakinan kelas. Kayaknya kita sudah mulai ya, Ibu membuat keyakinan kelas di kelas-kelas. Nah, apa sih? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu akan berbeda maknanya, Bu. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu kayak apa ya? Memaksa ya, Bu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau menurut saya lebih sadar bahwa kita melakukan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Lihat contohnya, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kelas, Bu?
pelatihan. Ini peraturan ini Bu, bukan keyakinan kita. Maksudnya beda gitu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut, sudah. Jadi pertama Pak, budaya positif. Bisa lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Bisa kembali ke Pak Sampo, nanti saya Keyakinan apa tadi? Keyakinan dan peraturannya. Baik Bapak Ibu, sudah mulai ini ya. Di sini ada peraturan kelas. Ini yang pertama, ini kan peraturan kelas nih. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Jadi peraturan kelas ini kita sudah pertama kali kita buat. Kemudian naik ke keyakinan kelas. Nanti kita kembali coba ke sini ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan kelas. Contoh Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak polisi atau kepolisian memberikan peraturan kita supaya menggunakan helm saat berkendara. Kenapa? Iya, demi keselamatan. Peraturan apa keyakinan, Pak? Keyakinan. Harusnya kita meyakini, oh saya pakai helm itu untuk supaya saya selamat. Kalau pakai helm ini peraturan Pak polisi, lebih sering kita langgar. Benar tidak? Betul tidak? Iya. Sekarang gini, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Ini peraturan dari kesehatan. Supaya apa ini, Pak? Iya, tidak nilai keyakinan apa? Untuk kesehatan. Jadi kalau kita muatkan sebuah keyakinan, berarti untuk keselamatan, untuk kesehatan. Ini nilai yang akan kita coba ambil dari peraturan kelas yang sudah kita buat. Ini kan, di peraturan kelas itu banyak. Peraturan kelas ini banyak yang kita buat. Pertama, masuk tepat waktu, ya, mengenakan seragam, terus mengerjakan tugas PR. Nah, coba kita gali lagi peraturan kelas itu supaya menjadi keyakinan. Sehingganya apa? Sehingganya nanti motivasi itu muncul dari dalam diri anak karena dia yakin dengan keyakinan tersebut. Bukan yakin, bukan taat terhadap peraturan, tetapi yakin dengan nilai yang diyakini, nilai kebajikan itu tadi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Insya Allah bisa. Dilanjut ya. Lalu setelah keyakinan ini kelas, misal di kelas saya sudah buat keyakinan kelas, baru satu kelas saja yang buat keyakinan, maka ini belum menjadi lingkungan yang positif. Karena yang meyakini dengan keselamatan, yang meyakini dengan kesehatan, atau yang meyakini dengan kelas itu baru satu kelas. Maka perlu menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana? Setiap kelas mempunyai keyakinan-keyakinan, sehingga nanti nilai-nilai keyakinan tersebut akan menjadikan lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Kalau sudah setiap kelas ini, kelas 1 punya keyakinan kelas 2 punya keyakinan kelas 1 sampai dengan kelas 6 punya keyakinan kelas, anak-anak meyakini dengan nilai yang diyakininya bahwa itu perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan, maka lingkungan ini akan menjadi positif sehingga menjadi budaya.
Jadi kita nanti nggak akan cerita kalau sudah jadi budaya melihat anak itu buang sampah sembarangan, oh ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sementara ini masih meyakini bahwa itu adalah peraturan sekolah. Nanti arahnya ke sana. Kenapa pentingnya kita berkolaborasi, berupaya menimbulkan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu. Ini ada contoh. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba. Contohnya tadi keyakinan kelas itu adalah yang memiliki nilai yang kita yakini. Ini ada sebuah kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Di sini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada nilai keyakinannya, juga ada nilai peraturan. Nanti kita coba sama-sama cermati keyakinan mana yang akan kita buat. Atau nanti kita bisa juga buat keyakinan kantor kita ini, kita buat keyakinan sama-sama. Jadi bukan peraturan kantor lagi kan. Ini kantor kita ini, guru kita punya keyakinan guru kan, keyakinan guru SD 5. Jadi diterapkan untuk individu gurunya sendiri. Bisa jadi nanti kalau memang kita sudah sama-sama meyakini, punya nilai keyakinan-keyakinan yang selama ini sudah ada, hanya saja belum tergalihkan. Dia ada peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Mestinya nilai keyakinan yang akan kita tumbuhkan kepada anak adalah tanggung jawab. Kembalikan buku pada tempatnya. Ini perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Peraturan tentang selalu kembalikan buku pada tempatnya sudah tidak ada lagi dalam kelas kita. Tapi yang kita munculkan adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya apa? Tidak datang terlambat. Seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Ini keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi kita nanti mulai berpikir, mulai merubah dari peraturan-peraturan, kita buat keyakinan kelas dalam diri kita. Lalu kuncinya bagaimana agar keyakinan kelas ini bisa berhasil? Kuncinya keyakinan kelas ini dibuat melibatkan siswa dan berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu bukan karena keinginan kita. Kita stimulus anak-anak, kita tanya, "Nak, sekarang kita melihat kelas kita. Kelas kita ini, kamu ini pengen seperti apa dengan kelas ini? Suasananya bagaimana?" Nanti ada yang nunjuk, "Saya pengen yang bersih, Pak. Saya pengen yang indah, Pak. Saya pengen yang rapih, Pak. Saya pengen yang bersih. Gak ada mejanya, Pak. Bersih semua." Atau seperti itu, atau tidak kan? Nah, nanti akan muncul daripada keyakinan-keyakinan yang kita sepakati. Oke, nanti muncul berarti keyakinan kelas kita. Pertama, kelas kita supaya indah berarti tentang keindahan keyakinan. Nanti ada cara-cara tersendiri bagaimana keyakinan kelas ini bisa wujud dalam lingkungan belajar kita. Kemudian ada yang dihukum dan penghargaan.
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu adalah menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengaruhi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu, ternyata penghargaan ini merupakan hukuman. Wah. Iya, penghargaan ini merupakan hukuman. Ternyata penghargaan ini menurunkan kualitas. Kadang kita sering hargai dong begitu. Ternyata itu adalah suatu hukuman yang halus. Nanti penghargaan ini akan mematikan kreativitas. Saya udah kerja keras, gak dihargai, akhirnya gak kreatif lagi. Ya Bu Anggun ya. Capek-capek, udah capek-capek gak dihargai saya. Ternyata penghargaan ini mematikan kreativitas. Ingatkan hal tersebut. Ketika kita biasa dihargai, tidak dihargai, kreativitas kita akan turun. Inilah bahayanya penghargaan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan buat secara berhala. Baik Bapak Ibu, ini ada hukuman, jenis hukuman, hukuman dan konsekuensi. Yang mestinya yang bagaimana perilaku seorang guru itu harus bagaimana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Di sini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Bapak Ibu, dari jenis konsekuensi dan hukuman ini kita dapat menganalisa apa bedanya konsekuensi dengan hukuman. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kenapa ini hukuman? Saya menyiksa. Kenapa ini hukuman? Iya, tidak relevan dengan kesalahannya. Tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dia buat. Kita lihat yang kedua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Karena dia relevan. Sudah merusak punya teman, maka memperbaiki. Maka tugas guru bukanlah menghukum, tetapi berupaya untuk memberikan konsekuensi. Seperti saya pernah itu kan, ketika anak berbaris di lapangan, ketika upacara, dia goyang-goyang, tidak mau tertib, saya panggil ke depan, kesannya hukuman. Tidak. Kenapa? Itu adalah konsekuensi karena dia ketika berbaris di lapangan ikuti upacara tidak sikap sempurna, bermain-main, sehingga dia konsekuensinya apa? Nanti akan muncul perbaikan dalam diri. Beda kalau hukuman. So, kamu dari upacara ribut terus, kamu hormat bendera. Masih ada hukumannya ya. Dan di sini misal lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya? Apa? Tentang pelajaran PJOK. Jadi kita berupaya nanti ketika kita memberikan sesuatu kepada anak, ini yang ada hubungannya. Ini yang dinamakan daripada konsekuensi
dan hukuman yang mesti kita upayakan kita bisa membedakannya. Baik, ini Bapak Ibu, ini sudah kita bahas tadi ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang terjadi, ini konsekuensinya. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak bisa dendam dengan kita, ini hukuman. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh iya, memang ini salah saya, sudah konsekuensinya. Anak membenci kedisiplinan kalau dihukum. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ini adalah paksaan. Konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau dihukum. Ya, hukuman anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kehilangan hak. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini kalau konsekuensi. Kira-kira nanti setelah ini kita akan ada perubahan. Apakah kita melakukan keyakinan atau melakukan hukuman. Kemudian hukuman ini adalah merupakan identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu disiplin yang berasal dari konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita menghukum anak ini adalah identitas gagal. Sekarang sering bertanya, Pak, kalau pramuka itu kan identitas dengan hukuman? Bukan. Pramuka itu identitas dengan konsekuensi. Hanya saja kita sering mengucapkan hukuman, ayo yang tidak ini dihukum, padahal tidak. Merupakan konsekuensi ketika menjalankan kegiatan pramuka. Ini kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan, ini sudah terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Ini nanti ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, hanya sebentar sifatnya. Oke, kalau hukuman itu negatif, konsekuensi netral, sedangkan restitusi adalah positif. Jadi guru, kita selaku guru nanti berada di posisi identitas sukses, kita menyebutkan memberikan kepada anak konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kita netral, kalau restitusi ini adalah yang positif, lebih baik lagi. Nanti kenapa kok positif? Nanti kita akan gali apa sih maksudnya restitusi ini nanti. Baik, ini untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Silakan Bu Fatimah. Ini kolaborasi yang mantap. Silakan. Mantap ini ya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di tengah buat Pak Sampul, dibuat di tengah bumi. Jadi kanan kiri, kan, depan belakang. Bertahan hidup seperti kita kebutuhan manusia itu akan makan, minum, tidur, itu termasuk kebutuhan hidup. Kemudian kebebasan. Atau dari mana dulu? Kasih sayang dulu ya Pak ya, ada love-nya. Kasih sayang dan rasa diterima. Itulah kebutuhan dasar manusia yang pengen disayang, pengen diterima, ya Pak ya? Ya, Pak Resan,
pengen disayang, pengen dicintai Pak ya. Kira itu udah kebutuhan itu Bu Elsa ya, kebutuhan itu disayang. Kemudian penguasaan, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan. Jadi pengenlah apa ya, kita menguasai sesuatu, ilmu dan sebagainya ya, atau mungkin juga bisa yang lainnya. Kemudian kesenangan, kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, kita bisa tertawa, termasuk kalau yang itu ke mall ya Bu Anggun ngabisin uang, Ibu Anggunnya yang masih banyak, nggak habis uangnya, yang itu kan kesenangan juga ya, shopping gitu kan. Selanjutnya kebebasan, ya manusia itu kebutuhan dasarnya bebas ya, bisa ya otonomi ya, tidak mau tadi balik lagi, tidak mau dikontrol, kita kontrol pada diri kita. Sudah ada 5 dasar kebutuhan manusia. Lanjut ya. Nah ini question Ibu, aku sedang main kejar-kejaran dengan ibu. Saya tanya nih Bu nanti ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu apa itu Bu? Kesenangan Ibu ya. Kemudian yang kedua, contohnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu berarti cinta dan kasih sayang kayak tadi Bu Anggun. Anggun kan halo gitu kan. Nah itu ada kasih sayangnya tadi Bu Anggun ya. Kemudian aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku, itu penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas, kebebasan. Dia pengen nggak mau warnai saja, mungkin dia pengen gambar yang nggak mewarnai lah, kebebasan. Itu contoh, iya, contoh kebutuhan dasar manusia. Jadi lanjut, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Motivasi, itu ada identitas gagal yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Samsul, kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar. Ya, identitas berhasil dan sukses itu kontrol diri. Ini yang motivasi, guru berbuat, sini ada menghukum, menghindari hukuman, menghardik, menunjuk-nunjuk. Ini sering juga saya lakukan ya mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman enggak ya. Saya kalau nyampe teman-teman kan tidak. Saya mungkin menghardik, menunjuk-nunjuk dulu ya Bu, sebelum saya CGP. Setelah saya CGP ya kabarlah dikit gitu ya. Kemudian yang tadi yang menghindari hukuman Ibu ya, menghukum, kemudian berbuat orang merasa bersalah. Posisi kontrolnya itu pertama penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah contohnya tadi menghukum, kemudian yang berbuat orang merasa bersalah yang kita sering ucapkan, seharusnya itu kecewa loh. Misalnya ada yang saya sendirilah melakukan itu, yang tidak apa ya, kita berantem atau apa, ibu kecewa loh, begini loh, itu merasa bersalah anakku. Kemudian teman, nah sering saya lakukan juga, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini kalau kita masih kontak sebagai teman, soalnya kita kayaknya kalau teman itu kan ngomongnya lebih halus, kemudian seolah membela gitu kan. Kalau teman itu kan bestinya gitu kan. Kemudian pemantau, di posisi kontrol yang keempat pemantau, menghitung dan mengukur. Itu kembali ke apa sih peraturannya. Kamu bisa kok kalau nggak ngerjakan PR, peraturannya apa? Oh suruh ngerjain lagi di luar nih. Itu sebagai pemantau. Kemudian manajer. Nah ini yang harus, yang menurut saya pas untuk kita, menghargai diri sendiri. Nah, yang kelima tadi manajer, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kita, kembalikan misalnya anak itu berbuat salah, contohnya sedikit berantem lah kayak kemarin, kayak Bu Elisa saya dengar itu, kita bisa
buat restitusi sebagai manajer. Kita kembalikan lagi, jangan dihardik, jangan juga sebagai dia merasa bersalah. Enggak, ya harus pemantau yang bagus manajer tadi. Manajer itu kembalikan apa yang terjadi, kemudian apa sih keyakinan di kelas kita, kembalikan lagi ke keyakinan kita. Apa solusinya? Kita nggak perlu mengarahkan bla itu nggak, tapi dia anak itu yang akan mencari solusi tapi dengan bantuan kita. Gimana kok apa solusinya kayak mana nih supaya nggak begini, nanti anak itu akan menjawab. Oh berarti saya tidak mengejek, misalkan bahasa tidak mengejek-ngejek karena itu menimbulkan terjadinya pelanggaran. Lanjut. Nah ini ada video. Diikutkan ya Pak ya. Oh. Oke. Lebih jelas ya Bu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Makanya Irfan Pura sambil sampahnya masukin ke tong. Oh, Tadi udah panjang lebar kayaknya, sudah dipahami. Tinggal kita menuju ke sana, menuju ke kontrol mana yang kita pilih. Terserah Ibu Bapak Guru, tapi dari sekian pasti setujulah kalau kita pilih yang manajer ya Ibu Bapak ya. Semoga kita bisa menjalaninya ke depannya demi anak-anak bangsa. Nah ini ada tadi sudah dijelaskan, nggak usah langsung aja ya Bu ya, langsung aja kayaknya sudah cukup jelas. Oke langsung Pak, satu lagi jelaskan. Sedikit. Baik, sedikit Bapak Ibu dari video tadi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang jadi kata kunci Bapak Ibu. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, ini pertanyaannya biasa, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka dia bilang, akan merasa bersalah. Ampun, saya kecewa dengan kamu. Udah tak beli bakso, kamu gak berangkat. Jadi Anggunnya rasa bersalah. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu nggak berangkat, laporan saya jadi acak-acakan sampai hilang. Maka Anggun akan timbul rasa bersalah. Kemudian hukuman, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Ini sebuah kata-kata hukum. Salah terus kamu nggak pernah benar kamu. Kapan benarnya? Kemudian ada teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Halo ya Gun, demi saya gitu. Nah, kita buat laporan bareng ya. Laporan bos yang hilang kita perbaiki lagi ya. Teman, tenang aja. Nanti kita beli gorengan makan tempe bareng di sebelah. Ini merasa teman gitu kan.
terus kamu seblak terus mules. Jadi ada pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Kemudian ada manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi manajer, Negosiasi ya. iya, membuat si pelaku yang bersalah menemukan jalan keluarnya sendiri. Dulu kita udah sering seperti ini, tapi ketika jalan keluar sesuai dengan keinginan kita. Tapi sekarang kita berupaya jalan keluarnya adalah sesuai dengan keinginan anak Karena anak tersebut. SD sih Pak, anak SD belum terlalu dia kan tadi kan contohnya SMP Ya. tuh. Kalau anak SD masih tetap harus kita arahkan mencari jalan. Baik, nanti kita lanjutkan. Betul sekali, memang harus tidak sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Sampai kapan? Sampai keyakinan tersebut benar-benar melekat di dalam hati kita. Oke, nah ini ya. Ini ada bergerak antara pemantau, peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kalau kita ini manajer, nilai, manajer dan memperbaikinya. Ini nanti akan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Jadi menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Jadi murid tidak merasa dihukum, merdeka dia, karena dia meyakini dengan keyakinannya, sehingga dia bisa menentukan nilai yang diinginkan dengan permasalahan yang terjadi. Dia merdeka, saya memilih sendiri kok, bukan dituntut, tidak merasa dituntut, tidak merasa dipaksa oleh guru. Upaya kita ke arah sana. Ini ada segitiga restitusi. Ini adalah cara terakhir bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai seorang control manager untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Langkah-langkah dalam restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyelesaikan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang bersalah, ini teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan ini kaitannya nanti dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi dikembalikan, kita buat keyakinan kelas berbareng-bareng. Nanti dalam restitusi akan kita kembalikan ke nilai keyakinan kelas yang kita buat. Ini ada bagian daripada segitiga restitusi. Kemudian yang pertama adalah validasi apa? Iya. Validasi kebutuhan. Iya. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Oke. Ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ini menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian ada menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dari nanti jatuhnya dari keyakinan kelas. Ini ada video restitusi lagi. Nanti kita simak bersama. Bentar ya, nonton video lagi ya. Habis ini selesai. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Blossom berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, saya banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sesi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bersinar aku yang tidak paham atau benar guru saat ini sedang mengalami
membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya berpikir bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan cara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih hebat lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting lagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Belum bisa ngomong aja terus ya.
mau rono nang perpus paling. Apa nang kantor aku nang kelas. Baik. Kesimpulannya, kalau saya nggak panjang lebar mungkin nggak terlalu pandai. Hanya kalau saya berbalik lagi ke hati kita dulu, diri kita dulu. Artinya semua akan kita lakukan, bisa kita lakukan itu kembali ke diri kita. Ada kita niat kita, kemudian ya kita sama-sama lah ibu bapak. Saya bukan berdiri di sini terus lebih bisa kepada enggak atau bagaimana enggak, hanya belajar dulu. Saya rasa kita sama-sama kembalikan kepada diri kita apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai guru. Balik saja ke hati kita. Andai kita nggak marah-marah, pasti kita juga nggak akan marah ke anak-anak. Apa ya, bahagia dulu lah diri kita. Walaupun moodnya kayak mana, walaupun banyak entah kayak mana, saya sendiri saya mencoba. Begitu saya di rumah mungkin panas nih pagi udah masak dan sebagainya, apalagi yang cuma tidur dan sebagainya, kita juga menemukan itu kan ya. Begitu masuk gerbang, saya berusaha betul untuk tersenyum walaupun hatiku menangis. Jadi kembalikan pada diri kita, hati kita dulu. Kemudian kita buat keyakinan kelas yang kita kembalikan kepada anak-anak. Nanti kita apapun tadi kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama untuk memperbaiki semuanya. Karena tidak ada kata terlambat. Saya yakin itu. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa menuntun murid-murid kita untuk mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang pasti itu adalah ladang ibadah kita untuk nanti kita, bekal kita untuk menghadap kepada yang kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.